pada sore kali ini, sore yang cerah sehabis hujan nih. Enaknya kan kita tuh ngedengerin suatu podcast, suatu berita ya kan, yang belum kita ketahui di sini gitu. Jadi Sobat 8, OSIS SMK Negeri 8 Jakarta itu mempunyai ide gagasan baru nih, yaitu adalah podcast, di mana podcast ini akan kita jalanin ya. Betul. Nah, mungkin gimana sih kelanjutan podcast tersebut? Kita tanya langsung aja kepada ketua OSISnya nih. Oke. Nah di sebelah saya ini ada yang udah tahu belum namanya siapa? Mungkin orang-orang udah pada tahu ya. Saya Fiaswati Ananto. Saya merupakan ketua OSIS untuk periode 2022 dan sampai 2023. Nah, berkenaan dengan podcast ini nih, Rais. Memang kalau teman-teman ingat nih ya, kita kemarin saya dalam hal ini pas lagi kampanye itu sempat ada program kerja yaitu podcast. Betul kan, Rais? Ya. Betul banget. Nah, podcast ini itu sebetulnya kalau teman-teman lihat pada umumnya itu kan podcast kayak basisnya tuh hanya secara mendengarkan. Betul. Namun di sini saya tuh menggagasnya agak lain karena memang kalau saya lihat lebih tertarik atau lebih menariknya tuh interestingnya lewat audio visual. Ya, visualnya juga terlihat lewat podcast seperti ini. Nah, makanya kenapa kami bentuk podcast seperti ini ya karena memang kita tuh niatnya untuk menarik audiens tuh lewat visual juga. Jadi nggak cuma lewat suara seperti lewat basis Spotify aja kayak gitu. Ya jadi tuh podcast ini juga sudah termasuk proker ya, dan kita sudah ajukan kepada pihak sekolah. Betul. Dan alhamdulillahnya pihak sekolah pun mendukung apa yang kita sedang laksanakan, yang ingin kita jalankan gitu Sobat 8. Oke, mungkin Sobat 8 nih banyak yang mau bertanya atau gimana mengenai SMK 8 yang belum Sobat 8 ketahui nih. Ya misal dari hal-hal yang harus kita patuhi terlebih dahulu aja kali ya, dari peraturan-peraturan. Nah betul, dari peraturan-peraturan nih kan banyak tuh dari teman-teman sendiri ya, mungkin kita kadang juga melanggar ya. Iya betul, masih ada yang melanggar kok. Iya, nah jadi di podcast kali ini kita akan membahas atau mengasih tahu nih mengenai tentang mungkin tata tertib yang sudah tertera ya. Betul. Di buku tatib sekolah yang dimana itu sudah diterima masing-masing. Iya betul. Setiap MPLS pastinya sudah diterima setiap peserta didik. Iya. Namun memang kalau kita membahas tata tertib, kalau teman-teman tahu ada peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Memang kalau teman-teman merasa kita ini di lingkungan SMK 8 itu merasa terkekang dengan peraturan yang sudah ada, memang sesuai dengan peribahasa yang tadi, mau tidak mau pun kita harus menaati di mana tempat kita itu berteduh. Betul. Ya betul kan Rais ya. Walaupun memang mungkin di pikiran teman-teman tuh peraturan yang seperti itu tuh tidak etis atau tidak logis, namun memang ya balik lagi memang tujuan peraturan yang sudah dibuat tuh agar kita insan peserta didik SMK Negeri 8 Jakarta tuh agar bisa menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Apalagi kita sebagai peserta didik SMK ya, yang nantinya akan langsung terjun ke dunia kerja. Betul. Ya, dan di mana dunia kerja itu sangat diterapkan kedisiplinan maksud saya. Sangat diterapkan, apalagi kalau teman-teman kelas 11 nih udah ngerasain PKL ya. Nah, itu pasti udah merasakan bagaimana disiplinnya tuh, lingkungan kerja tuh disiplinnya sangat disiplin pasti. Makanya wajar SMK 8 itu menerapkan kedisiplinan yang memang sangat disiplin. Kenapa? Betul. Agar murid-muridnya itu terbiasa ya, Fias ya. Terbiasa di dunia kerja nanti. Karena kan salah satu moto SMK 8 itu kami berkualitas dan dipercaya. Dan itu direalisasikan dengan kedisiplinannya, terus menariknya belajar dan seperti itu. Nah, bisa dipercaya karena kita sebagai siswa SMK Negeri 8 Jakarta tuh gak cuman hanya harus mendapatkan kepercayaan dari para calon peserta didik, tapi juga kepercayaan kepada pihak industri yang dimana pihak industri tersebut tuh menempatkan kita di tempat praktik kerja lapangan. Nah, sesuai moto tadi, kita tuh juga harus menerapkan kepercayaan kita sebagai siswa SMK Negeri 8 Jakarta kepada dunia usaha dan dunia industri untuk tempat PKL kita. Karena kan dengan kita disiplin di dunia kerja yang bakal nantinya kita pijak, itu cerminan bahwa SMK kita itu ternyata SMK 8 tuh seperti ini loh. Nah, ya mungkin ini ya kalau kita bahas
peraturan tuh terlalu mungkin nanti ngira-ngiranya teman-teman kita terlalu serius kita. Jangan ya. Kita tuh enggak kita tuh bukan bermaksud buat bikin teman-teman tuh terlalu menganggap kita wah terkekang banget nih sama rules. Cuman kita mau ngingetin aja, kita tuh di SMK Negeri 8 Jakarta, kita tuh hidup dengan peraturan. Dan jangan sampai peraturan yang sudah dibuat dengan sekolah, yang tercantum di buku tata tertib sekolah, itu tidak diterapkan oleh peserta didik. Kalau teman-teman mau tahu, ada kok di buku tata tertib. Kalau teman-teman bisa baca. Ya, bisa baca langsung di situ tertera di buku tata tertib yang didapatkan saat MPLS ya. Iya, betul. Nah, ataupun kalau memang teman-teman nih masih belum males nih buka buku tata tertib, teman-teman bisa langsung cek di sini. Iya, nanti kita cantumkan. Gambarnya di sini ya. Ya, kita cantumkan nanti. Kita udah bikin kok. Kalau memang teman-teman malas untuk atau mungkin udah nggak ada buku tata tertibnya, nanti kita cantumkan. Nanti bisa teman-teman lihat di sini IG-nya ada di sini, oke? Nanti tolong editor dikasih ya di sini ya. Oke. Nah, mungkin bahas ini Rais ya. Apa ya? Program kerja saya mungkin banyak orang-orang yang belum tahu atau mungkin berpikiran kok program kerja saya itu belum terjalan. Oh iya betul. Iya, kira-kira itu gimana tuh, Vias? Mungkin kalau yang kita bahas sekarang nih podcast, kalau kita kilas balik, awalnya saya kan serah terima jabatan tuh di bulan November ya. Iya betul. Nah, November. ketika itu November langsung ujian dan langsung ke libur akhir semester. Iya. Lalu sudah masuk ke tahapan PKL. Betul. Nah, mungkin memang karena berkenan dengan waktu tersebut, makanya kita tuh mulai menginisiasi program-program kerja kita tuh di saat ini. Iya betul. Nah, program kerja kita yang awal harus kita laksanakan itu pertama yaitu podcast, karena di antara jeda waktu awal masuk sampai nanti ada program kerja pertama, acara pertama, yaitu nanti ada acara class meeting ya. Iya betul. Nah, itu kita laksanakan program podcast ini. Nah, podcast ini seperti yang udah tadi saya bicarakan, kalau podcast ini tuh kita buat secara visual. Nah, ada lagi nih program yang lain. Apa tuh? Yang mungkin teman-teman udah nggak sabar, yaitu yang radio Vox Oxto. Iya. Nah, Vox Oxto itu sebetulnya kan rencana awalnya kita siarkan. Mungkin audiens bisa tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Itu merupakan program kerja yang mungkin sangat antusias ya, karena banyak dari peserta audiens yang wow kayak gitu, kayak wow gitu. Nanti ini audiensnya ada banyak ya di belakang layar ya. Banyak banget. Pendukungnya tuh banyak banget. Ya, mungkin yang tadi udah saya sampaikan, Vox Oxto itu awalnya kan memang rencananya tuh broadcast lewat speaker sekolah. Iya. Namun kalau saya pikir-pikir kembali, ada rencana yang lebih bagus nih ke depannya. Mau di spoil sekarang? Oh, mungkin jangan. Kita di next episode. Mungkin nanti aja. Mungkin teman-teman nanti ini aja bisa menerka-nerka kira-kira nih bagaimana nanti hasilnya, karena kita tetap akan berbasis di musik, tapi penyalurannya itu bukan lewat speaker sekolah, lewat penyaluran yang lain, dan ditunggu saja nantinya pasti akan saya jamin akan bisa terlaksana. Tepuk tangan dong. Mungkin butuh doa dari teman-teman juga agar supaya walaupun saya bisa jamin dan saya juga berusaha agar program tersebut bisa terlaksana, namun pada ujungnya atau pada akhirnya perizinan dari sekolah juga diperlukan. Betul. Maka dari itu dari teman-teman saya mohon doa dan restunya agar program ini bisa terlaksana dengan baik. Oke. Nah, Vias, selain dari program kerja yang sudah Vias laksanakan nih, kan sekiranya kita sekarang sudah di bulan Mei, ya betul. Itu kan berarti udah ada sekitar 5 bulan 6 bulan ya kita menjabat sebagai OSIS. Nah, itu apa sih keluh kesah, pesan-kesannya itu selama di OSIS itu apa aja sih? Kalau boleh tahu gitu. Kalau teman-teman Sobat 8 boleh tahu tuh apa aja? Kesan pesan ya, kalau bicara kesan dan pesan memang ini mau ceritakan atau tidak nih kira-kira yang asik nih? Diceritakan kali boleh ya. Tuh, tapi jangan semuanya gitu loh. Kayak secuil aja. Karena jangan semuanya. Iya, betul. Iya. Kalau bicara kesan dan pesan, saya ini terhitung baru di lingkungan OSIS SMK Negeri 8 Jakarta. Karena kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain itu di lingkungan OSIS itu sudah menjadi anggota OSIS selama 2 periode. Kalau teman-teman tahu, anggota OSIS itu kan dari kelas 10, sedangkan saya ini baru menjadi anggota OSIS dari kelas 11 mulainya. Maka dari itu tentu tantangan yang dihadapi itu lebih besar, terlebih
Saya baru 1 kali masuk di periode kelas 11 dan alhamdulillahnya terpilih menjadi itu sungguh menjadi tantangan yang besar bagi saya. Ada audiensnya ramai sekali ya. Itu tantangan yang sangat besar sekali bagi saya dan mungkin pesannya dari saya mohon maaf apabila dari dalam diri saya pribadi itu masih belum baik dalam menjadi seorang anggota OSIS yang baik. Dan mungkin untuk teman-teman saya merasa silakan kalau teman-teman ada keluh kesah, saran atau masukan untuk anggota OSIS kita kami. Menerima saran. Ya, kita sangat menerima, apalagi emang niatnya di periode saya itu saya lebih giatkan lagi keaktifan organisasi kita lewat salah satunya lewat program podcast ini kita bisa saling ngobrol asik, saling masukan pribadi. Nah, mungkin dari situ juga saya harap kita semua bisa saling memberikan masukan satu sama lain. Betul. Berarti keluh kesahnya itu cukup sangat istilahnya menarik ya. Kita ikut di OSIS tuh ada yang oke lah, ada yang sedihnya, ada yang gembiranya kayak gitu. Tapi kan intinya kita adalah satu organisasi kita di mana berkumpul untuk menjalankan satu tujuan ya, Vias ya. Dengan berbeda-beda watak, berbeda-beda pendapat dan lain sebagainya. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang berbeda watak, berbeda sikap, namun kita berkumpul dalam satu organisasi untuk tujuan yang satu, memajukan lingkungan SMA Negeri 8 Jakarta. Mungkin sebelum itu kita break sebentar. Mungkin boleh kru tisu, kasihan artis kita ini. Oh iya nih teman-teman udah pada tahu belum? Ini anggota kepercayaan OSIS. Waduh, tangan gitu kanannya ketua OSIS. Beliau ini Muhammad Rafil Rais. Dia juga sebagai ketua Rohani Islam, Eskul Rohani Islam di SMA Negeri 8 Jakarta. Tepuk tangan dong. Nah, beliau ini dia di OSIS menjabat sebagai divisi organisasi. Nah, divisi organisasi ini memang tugasnya itu sangat penting dalam keberlangsungan organisasi OSIS. Masya Allah. Dia ini tangan kanan saya di OSIS. Nah, tepuk tangan dulu. Tapi di balik suksesnya kita semua pastinya ada anggota-anggota ada juga anggota-anggota kita yang saling mendukung satu sama lain. Betul. Kira-kira kapan kita bakal memperkenalkan? Tunggu di episode selanjutnya. Nah, episode berikutnya nanti kita bakal kenalin anggota-anggota OSIS kita. Tunggu aja pasti kita. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Tunggu aja kita tepuk tangan dulu buat anggota OSIS lainnya. Ya, boleh tisunya. Maaf ya. Aduh, jadi ngerepot. Nggak apa-apa. Ini maaf ya, ini nggak ada. Di belakang layar ada anggota OSIS juga nih yang ngasih tisu. Jadi mohon dimaklumin aja. Ini membutuhkan tim sukses ya. Tanpa mereka yang di belakang layar ini nggak bakal terlaksana acara ini. Betul. Program ini nggak bakal terlaksana. Dan ini merupakan the first. First episode. Jadi kalau memang masih ada kekurangan dari episode pertama kami mohon maaf ya. Kedepannya pasti bakal lebih baik lagi. Betul. Mungkin kalau teman-teman masih Sobat 8 ya. Kita di sini sebutnya Sobat 8 ya. Yes. Mungkin nih Sobat 8 ingin terus kepo terhadap podcast daripada kita. Tetap saksikan di Instagram OSIS, di sini namanya. Saya nggak tahu bisa sebutkan nanti. Di pojokan dong, kan di pojok di OSIS ya. OSIS di pojok Jakarta atas ya, pojok kanan atas ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa tetap saksikan podcast kami di setiap harinya, bukan setiap hari. Untuk jadwal akan menyusul. Jadwal akan menyusul karena memang saat ini kita buatnya hanya 1 minggu sekali ya. Mungkin kedepannya frekuensi penguploadan akan lebih giatkan lagi ya. Iya betul. Iya. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan untuk teman Sobat 8 yang yang sekarang lagi nonton, ada yang lagi, kamu yang pakai baju hitam, yang cantik, pasti kamu lagi tiduran kan? Nah, kamu yang lagi ganteng-ganteng, yang cantik lainnya pasti lagi pada di rumah, lagi rebahan nonton ini, mungkin ada pesan yang ingin Ketua OSIS sampaikan? Oke, pesan yang pertama untuk yang masih bersekolah di SMK Negeri 8 ya. Pesan saya, tolong kita sama-sama saling jaga nama baik sekolah kita, nama baik sekolah SMK Negeri 8 Jakarta. Betul. Mari kita sama-sama junjung tinggi peraturan-peraturan yang sudah tertera di SMK Negeri 8 Jakarta. Dan untuk yang sudah lulus,
sudah selesai masa baktinya di SMK Negeri 8 Jakarta. Kami ucapkan selamat Ya, kami ucapkan pertama-tama selamat kepada kelas 12. Ya, selamat sudah menempuh perjuangan selama 3 tahunnya di SMK Negeri 8 Jakarta. Betul. Dan semoga nanti di dunia industri teman-teman bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kita di SMK Negeri 8 Jakarta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah bekerja di dunia industri. Baik, mungkin kita tutup acara sesi podcast pertama kita. Saya ada sedikit kata-kata nih Komandan Vias. Kayak gitu. Saya ada sedikit kata-kata yang mungkin dapat dijadikan motivasi nih buat sobat 8 yang sedang galau, ada yang lagi OVT, overthinking, or lainnya. Ya, tolong kita tinggalkan dulu itu sejenak ya. Dengan kalian menonton podcast, insya Allah dapat membuat relax kayak gitu. Gimana Rais kata-katanya? Oh, ada Pak Abdul. Gimana Rais? Ya, jadi kata-katanya ini tuh saya dapat dari sebuah, pada saat pertama kali masuk OSIS ada sebuah alumni yang mengatakan dare to speak, dare to action. Wow, dare to speak, dare to action. Artinya berani berbicara, berani berbuat. Okay. Maka setiap ucapan kita pasti ada pertanggungjawabannya. Iya, betul. Termasuk kampanye saya, setiap ucapan saya pasti harus ada pertanggungjawabannya. Iya. Ini kalau teman-teman tadi lihat ada Pak Abdul, memang kita konsep studionya ini outdoor ya, jadi mohon maklum aja. Iya, kita outdoor. Iya. Dan ini pertama kali, jadi kalau ada yang jelek, kalau ada yang salah-salah itu datangnya emang dari kita. Iya. Kita minta maaf karena masih banyak kekurangan dalam podcast kali ini. Betul. Mungkin kalau teman-teman dari luar SMK Negeri 8 Jakarta penasaran dengan bentuk bangunan sekolah kami, nah seperti itu bentuknya. Sekolah kita itu masuk ke Twibbonnya si Torik Halilintar. Wow. Ya, baru tahu. Pada nggak ada tahu? Iya, serius. SMK 8 itu masuk ke Twibbonnya Torik Halilintar. Wah, baru tahu. Iya, serius. Tapi ada fakta juga nih, Rais. Apa? Sekolah kita jadi nih promosi. Sekolah kita nih baru aja dapat sertifikasi penghargaan Adiwiyata. Nah, itu sangat-sangat pencapaian sih bagi SMK Negeri 8 Jakarta. Iya. Congrats buat SMK Negeri 8 Jakarta. Semoga kita bisa mempertahankan ya gelar Adiwiyata tersebut. Kita berhasil menghindarkan plastik ya. Betul. Karena mengurangi sampah plastik dapat membantu ekosistem Indonesia untuk pulih. Ya, betul. Nah, kayaknya cukup sekian ya podcast yang dapat kita sampaikan. Iya, nanti lanjut lagi nih. Ya, kita lanjutnya kayaknya nggak selesai ya. Mungkin lanjut di next episode. Jangan lupa pantengin terus IG OSIS SMK. Betul, pantengin terus. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.